Hidupku berubah hanya dalam sekejap. Semua yang aku bangun, yang aku jaga, tiba-tiba hancur di depan mataku. Tapi yang paling menyakitkan bukan hukumannya, melainkan air mata Mona. Sesuai dengan keputusan pengadilan, terdakwa Daus dinyatakan bersalah atas kasus korupsi dan juga dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Mas, ini nggak mungkin. Mereka salah. Kamu nggak mungkin lakukan itu. Shh, udah jangan menangis Mona. Kamu harus kuat buat Nadia. Aku tahu kebenaran akan datang cepat atau lambat. Mas, aku janji aku bakal tunggu kamu. Aku nggak peduli berapa lama. Kamu cuma punya aku. Janji Mona terdengar seperti satu-satunya alasan buatku bertahan. Tapi entah kenapa di hatiku ada ketakutan yang gak bisa aku jelasin. Mungkin karena aku tahu bahwa waktu punya cara jahat untuk mengubah perasaan manusia. Mas, jangan bawa suamiku. Jangan. Bu, maaf, ibu tidak boleh ikut. Ayah. Aku janji sama Daus buat nunggu, tapi kenyataannya aku juga manusia. Aku capek, aku lelah. Setiap hari aku lihat wajah Nadia yang masih polos, dan aku nggak tahu harus ngomong apa kalau dia tanya tentang ayahnya. Mas, kamu bilang aku harus kuat, tapi aku nggak tahu sampai kapan aku bisa kayak gini. Ruang kontrakan ya, jangan ditunda-tunda lagi. Iya Bu, besok saya usahain. Ibu nangis lagi. Enggak sayang, ibu cuma capek. Udah ya, tidur lagi. Setiap hari aku nyaris putus asa, tapi buat Nadia aku berusaha tetap berdiri. Aku harus cari kerja untuk menghidupi diriku dan Nadia. Aku percaya suatu hari nanti Daus pulang dan semuanya akan baik-baik aja. Baik, jika semuanya sudah jelas, kalau begitu saya tinggal ya. Jika ada pertanyaan lain, silakan tanya Mas Bimo ya Mbak Mona. Baik Pak, terima kasih banyak. Mana? Ini tadi aku beli nasi bungkus lebih. Kamu udah makan belum? Aduh, Mas Bimo, nggak usah repot-repot. Saya masih bisa makan kok. Gak apa-apa, kamu kerja sendirian buat hidupin anak kamu. Pasti capek. Lagian makanan itu penting, biar kamu gak sakit. Kamu gak sendirian. Kalau butuh apa-apa bilang aja ke aku. Aku ada di sini. Bimo datang di saat aku udah hampir nyerah. Nggak tahu kenapa kata-katanya selalu bikin aku tenang. Tapi di saat yang sama aku takut kalau hatiku mulai goyah. Jangan dipikirin terlalu berat. Kamu cuma butuh seseorang buat dengerin isi hati kamu. Aku tahu ini salah, tapi aku juga manusia. Hati ini mulai goyah. Apa aku masih sanggup untuk menunggu? Haha, ayo Om, dorong lagi ayunannya. Entah sejak kapan kehadiran Bimo seperti cahaya di tengah gelap hidupku. Aku tahu ini salah, tapi apa salahnya kalau aku ingin bahagia? Apa aku egois kalau lelah menunggu? Hahaha, Om Bimo, lebih tinggi lagi Om. Haha, jangan tinggi-tinggi. Nanti dia terbang ke langit. Ah. Mana? Kamu kelihatan capek. Kamu baik-baik aja. Ah, enggak Mas, aku cuma lagi mikir. Kamu mikirin apa? Kadang gak apa-apa lo cerita. Kalau kamu simpan terus, nanti malah nyakitin diri sendiri. Mas Bimo, kamu pernah enggak merasa bersalah cuma karena pengen bahagia? Kebahagiaan itu gak salah. Setiap orang berhak buat bahagia termasuk kamu. Kamu udah cukup kuat selama ini. Tapi gak apa-apa kalau sesekali kamu mikirin diri sendiri. Bu, ayo pulang. Om Bimo tadi janji beliin es krim.
Aku tahu aku berdiri di persimpangan. Daus mungkin belum pulang, tapi hatiku mulai goyah dan itu menakutkan. Hari ini aku memilih jalan yang berbeda. Aku nggak tahu ini benar atau salah, tapi hati ini terlalu lelah untuk terus berjanji pada seseorang yang bahkan nggak tahu kapan akan pulang. Maafkan aku, Mas. Aku nggak kuat lagi. Kamu siap, Mona? Semuanya udah siap di rumahku. Kita akan segera ijab kabul. Maafkan aku, Mas. Aku janji ini keputusan terakhirku. Aku cuma ingin hidup tenang. Lima tahun rasanya seperti seumur hidup. Tapi hari ini aku bebas. Hari ini aku pulang untuk memulai hidup lagi. Aku rindu Mona. Aku rindu Nadia. Aku ingin memperbaiki semuanya. Mona, Nadia, aku pulang. Aku gak pernah berhenti percaya kalau Mona masih setia menungguku. Aku yakin rumah itu masih sama. Mereka masih sama. Aku pulang, Mona. Kita bisa mulai lagi dari awal. Mona, Nadia, ini aku, Daus, aku pulang. Daus, kamu sudah bebas. Iya, Bu, saya pulang. Tapi kok rumahnya begini? Mona kemana, Bu? Nadia juga kemana? Mona udah lama pindah dari sini. Iya, dia udah menikah lagi, Nak. Hah, Bu, maksudnya apa? Mona menikah lagi? Tapi kami punya janji. Mona mungkin punya alasan. Hidupnya nggak mudah setelah kamu pergi. Dia udah berusaha, tapi ya mungkin hatinya lelah. Aku pikir waktu 5 tahun cukup untuk memperbaiki semuanya. Tapi ternyata waktu juga cukup untuk merebut segalanya dariku. Os, minum dulu nih kopinya. Kamu kelihatan capek banget. Dia nggak ada, Rangga. Rumah itu kosong. Mona udah pindah dan menikah lagi. Kamu udah ketemu sama dia? Belum, tapi Budina tetanggaku bilang begitu. 5 tahun, Rangga, aku simpen janji itu 5 tahun. Aku mendekam di penjara, nahan semua rasa sakit, cuma buat pulang ketemu mereka. Tapi sekarang, semua itu apa gunanya? Dengerin aku, Us. Hidup itu emang kadang nggak adil. Tapi kamu nggak bisa berhenti di sini. Kamu harus ketemu sama Mona. Kamu harus dengar penjelasannya. Kadang kita butuh penutup buat semua luka ini. Terus kalau dia bilang udah nggak butuh aku lagi, gimana? Setidaknya kamu tahu jawabannya. Daripada hidup dalam tanya, kamu itu harus kuat, Us. Kamu bukan cuma korban keadaan, kamu juga kepala keluarga. Kamu harus bangkit lagi. Aku ada di sini, Us. Kamu nggak sendirian kok. Aku bisa bantu kamu mulai dari nol lagi. Kadang sahabat lebih tahu bagaimana menyalakan lilin di tengah gelap. Tapi apa aku siap untuk mendengar kebenaran itu? Mona, Nadia, ini ayah, Nak. Kamu gak kenal sama ayah. Ibu, siapa Om Gondrong itu? Kayak orang gila. Siapa dia, Bu? Kenapa dia panggil aku? Nggak apa-apa, sayang. Itu orang baik. Jangan takut ya. Kenapa? Bukannya kita punya janji, Mona? Kamu bilang kamu bakal nunggu aku. Aku pulang untuk kita. Tapi sekarang kamu sama orang lain. Maaf, Mas. Maaf. Aku berusaha. Aku udah coba bertahan. Tapi waktu itu nggak mudah buat aku. Aku lelah, Mas. Aku nggak kuat sendirian. Aku cuma manusia biasa. Aku butuh pegangan buat bertahan hidup. Jadi, semua janji itu cuma tinggal kenangan buat aku. Enggak gitu, Mas. Ibu. Mas Daus,
Saya tahu posisi saya nggak mudah. Saya tahu Mas pasti sakit hati. Tapi saya cuma berusaha buat ada untuk Mona dan juga Nadia. Kamu tahu apa tentang hidup saya? Kamu tahu apa tentang janji yang saya pegang selama 5 tahun di sana? Mas, aku tahu aku salah, tapi aku harus gimana? 5 tahun, itu bukan waktu yang sebentar. Aku ngelihat Nadia setiap hari nanyain ayahnya. Aku kerja banting tulang sendirian. Aku nggak tahu harus minta tolong ke siapa. Lalu datang Bimo, dia bantu aku Mas. Dia nggak maksa apa-apa, tapi dia ada buat kami. Waktu di sana aku cuma punya satu pegangan, foto ini. Ini yang bikin aku kuat. Setiap malam aku bilang ke diriku sendiri, tunggu sebentar lagi Daus. Mona pasti nunggu kamu. Nadia pasti butuh kamu. Itu yang aku ulang selama 5 tahun terakhir di penjara. Maaf Mas Daus, maaf. Kalau ini keputusanmu, aku nggak bisa marah. Tapi kenyataannya, aku pulang ke tempat yang bukan milik aku lagi. Kalau memang ini keputusanmu, aku nggak bisa marah. Mungkin aku yang udah terlalu lama hilang. Tapi aku cuma mau kamu tahu, aku pulang bukan buat marah, bukan buat nyalain kamu. Aku pulang cuma mau lihat kalian baik-baik aja. Maaf Mas, maaf. Jaga Nadia baik-baik ya. Aku tahu kamu ibu yang hebat. Maaf nak, ayah nggak bisa ada di sini buat kamu. Pulang gak selalu berarti kembali. Kadang kita cuma perlu belajar menerima bahwa beberapa hal udah berubah. Dan mungkin itu satu-satunya cara buat kita bisa benar-benar bebas. Kamu kelihatan kayak orang yang habis kehilangan banyak hal nak. Mending kita mancing sama-sama yuk. Tatapan matamu sama seperti yang aku alami dulu saat aku masih muda. Rasanya dunia runtuh. Orang yang saya sayangi telah pergi. Keadaan gak berpihak dan saya merasa sendirian. Kenapa pak? Kenapa hidup bisa sekejam ini? Saya udah berusaha, saya udah janji, tapi semuanya hilang. Mona pergi dan sekarang saya gak tahu harus apa. Kita gak bisa paksa hati orang nak. Kadang orang pergi bukan karena mereka ingin atau mereka jahat, tapi karena keadaan memaksa mereka. Gak ada yang salah dengan kehilangan. Terkadang memaafkan adalah jalan satu-satunya buat kita bisa tenang. Memaafkan itu terdengar mudah, tapi aku tahu itu butuh keberanian. Mungkin aku harus belajar ikhlas, belajar berdamai dengan kenyataan. Hidup masih panjang nak. Jangan biarin masa lalu merampas kebahagiaanmu yang baru. Mending kita mancing sama-sama yuk. Masa depan adalah hal yang bisa kamu susun dari sekarang. Susunlah masa depan itu menjadi lumbung kebahagiaanmu suatu saat nanti. Daus, ini langkah pertama kita. Nggak usah mikirin yang udah lewat. Yang penting kita jalanin ini sama-sama. Iya Rangga, aku udah janji sama diriku sendiri. Aku gak mau kalah sama keadaan. Mas, mau gas dong, berapa satunya? 22.000 bu. Aku memaafkan, semoga kamu bahagia di sana. Terima kasih udah jadi bagian dari hidupku. Memaafkan bukan berarti aku melupakan, tapi memaafkan berarti aku memilih untuk berdamai dengan diriku sendiri dan memulai hidup yang baru. Ibu, itu siapa sih? Itu kan orang gila yang waktu itu ada di taman ya? Kok ibu lihat lama banget, Bu? Nggak apa-apa nak, itu bukan orang gila. Itu cuma orang baik yang pernah ada di hidup ibu. Kadang kita kehilangan sesuatu untuk menemukan diri kita sendiri. Aku kehilangan rumahku, kehilangan mereka yang aku cintai. Tapi di sini aku menemukan sesuatu yang baru, ketulusan, kedamaian, dan diriku yang dulu hilang. Hidup gak selalu sesuai dengan yang kita rencanakan. Kadang kita harus jatuh dulu untuk bangkit. Dan saat kita belajar memaafkan, kita akan menemukan bahwa kebahagiaan itu masih ada, meski dalam bentuk yang berbeda.